Sekarang Bang Jos yang sapa lagi ya. Tadi Miss Monica sudah sapa untuk kalian. Selamat sore semua. Siapa di sini yang datang untuk ikut acara ini dengan senang, dengan sukacita? Ya, puji Tuhan ya. Turun tangan. Siapa di sini yang datang karena terpaksa? Ada? Kayaknya kalau terpaksa nggak lagi datang minggu ini ya. Minggu lalu sudah, sekarang nggak lagi ya. Tapi kami bersyukur ya kalian masih datang. Berarti kalian bisa bersukacita sama-sama kami guru-guru kalian. Adik-adik, coba kita lihat gambar cerita hari ini. Adik-adik, hari ini ceritanya adalah cerita Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Siapa sini sudah pernah dengar nama Tuhan Yesus? Pasti sudah ya. Kalau belum berarti itu perlu diapakan? Dihukum ya. Masa dihukum ya? Sekarang siapa di sini pernah dengar nama Yohanes Pembaptis? Wah, kalian memang anak-anak rajin ya, tahu nama-nama yang Bang Jos sebutkan. Nah, adik-adik, sebelum kita dengar ceritanya, Bang Jos mau kalian mengingat hubungan sebutan dengan gambarnya. Jadi seperti Miss Monica bilang tadi, kalian dengarkan supaya bisa jawab pertanyaan Bang Jos nanti. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus di Alkitab banyak sekali sebutan. Yang pertama kita lihat, nama Tuhan Yesus itu sebutannya penasihat ajaib. Tahu kalian penasihat ajaib? Penasihat, tahu apa penasihat? Misalnya kan, kalau Bang Jipo nakal, Jipo jangan nakal ya, jadi anak yang rajin. Itu namanya nasihat. Nah, penasihat yang ajaib yang paling besar itu Tuhan Yesus. Dia berikan firman Tuhan. Firman Tuhan ini kalau kita dengarkan, mengubah hidup kita menjadi anak yang baik, anak yang pintar. Nah, kalian percaya tidak Alkitab ini bisa membuat hidup kalian lebih baik? Percaya? Nah, itulah kata Tuhan Yesus. Coba kita lihat selanjutnya. Kalian lihat ya, ingat ya, tadi penasihat ajaib gambarnya Alkitab. Nah, Tuhan Yesus juga disebutkan dalam Alkitab dengan sebutan Tuhan. Gambarnya apa? Mahkota. Iya, mahkota ya. Ini Tuhan. Bukan orang biasa, tapi Tuhan. Kita harus hormat, dengar apa yang dibilang Tuhan. Kalau zaman dulu ada namanya budak. Tahu budak? Pembantu. Itu harus taat kepada tuannya. Kalau tuannya bilang, ambil sapu. Nah, budak itu harus ambil sapu. Dia harus hormat sama tuannya. Nah, apalagi dengan Tuhan, segala Tuhan. Kita harus taat dan dengar. Nah, kita lihat gambar selanjutnya. Adik-adik, di Alkitab, Tuhan Yesus juga disebut, ya pasti yang sering kita sebut. Apa ini? Yesus. Gambarnya apa? Salib ya. Di Alkitab, Tuhan kita disebutkan namanya Yesus. Nah, dia mati di kayu salib. Nah, kita lihat gambar terakhir. Nah, ini apa? Kristus. Kristus itu juga dipakai di Alkitab untuk Tuhan Yesus. Kristus itu apa artinya? Nah, kalian lihat ini gambar apa? Gelas. Ini bukan gelas ini. Ini buli-buli ya. Buli-buli yang isinya minyak. Nah, ini menggambarkan Kristus. Kristus itu adalah yang diurapi. Tahu? Orang diurapi itu pakai minyak. Minyak itu ditaruh di kepalanya. Dan itu namanya diurapi. Nah, Kristus artinya diurapi. Siapa yang urapi? Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah sendiri menetapkan Tuhan Yesus jadi juru selamat, Mesias yang dijanjikan. Nah, sekarang kita coba lihat gambar yang tidak ada namanya. Kalian masih ingat? Sebutan untuk Tuhan Yesus ini namanya apa tadi? Salib. Siapa yang ingat? Iya, ini tadi menunjuk nama siapa? Iya, Yesus ya. Beberapa bisa jawab. Mantap. Nah, itu anak pintar namanya. Selanjutnya, ini tadi Kristus ya. Arti Kristus adalah
yang diurapi, yang minyak dituangkan ke kepalanya. Nah, biasanya raja-raja di perjanjian lama seperti Raja Daud, sebelum dia menjabat jadi raja, dia harus diurapi oleh nabi. Nah, caranya dengan menuangkan minyak ke kepalanya. Gambar selanjutnya. Nah, ini apa tadi sebutannya? Tuhan, ya. Tuhan kita. Ya, harus kita taat dengar apa kata Tuhan. Yang terakhir. Nah, tadi ini apa sebutannya? Iya, penasihat ajaib, ya. Dari Tuhan Yesus yang memberikan nasihat. Tuhan Yesus bilang, hormati orang tuamu, kasihi teman-temanmu, jangan tunjang temanmu, katanya. Itu dibilang Tuhan Yesus. Kalau kita lakukan, kita jadi orang yang baik, yang pintar, rajin, yang akan menjadi orang yang dipakai Tuhan di waktu besar. Kalian waktu besar mau dipakai Tuhan atau mau dipakai setan? Mau dipakai Tuhan, ya. Puji Tuhan kalau gitu. Sekarang kita lihat ceritanya. Adik-adik, tadi kan kita sudah dengar beberapa sebutan. Nah, sekarang dari cerita ini kita akan dengar sebutan nama Tuhan Yesus itu dengan nama Anak Domba Allah. Apa adik-adik? Anak Domba Allah. Nah, kita lihat ceritanya. Nah, adik-adik, gambar yang kita lihat tadi ini adalah Bapak Yohanes Pembaptis. Dia ini adalah utusan Tuhan untuk mempersiapkan jalan juru selamat kita. Siapa juru selamat kita? Tuhan Yesus. Nah, Bapak Yohanes Pembaptis ini dikirim lebih dulu untuk mempersiapkan jalan. Nah, biasanya adik-adik kalau kalian pernah nonton berita, sebelum Bapak Jokowi masuk ke satu ruangan, ajudan-ajudannya sudah lebih dahulu masuk, persiapkan jalan, kalau perlu pakai karpet merah, lalu cek lokasi apakah ada bom atau tidak. Nah, semua ruangannya dipersiapkan. Nah, adik-adik, ini juga sama. Yang datang ini bukan raja, bukan presiden biasa, tapi yang datang ini raja di atas segala raja. Siapa itu? Tuhan Yesus. Makanya Yohanes Pembaptis ini datang mempersiapkan jalan. Gimana cara Bapak Yohanes Pembaptis persiapkan jalan? Dengan cara memberitakan pertobatan. Jadi Bapak Yohanes Pembaptis ini mempersiapkan jalan dengan memberitakan pertobatan. Pertobatan itu adalah perubahan hidup. Pertobatan itu kalian ingat-ingat, ya, menyesali dosa, membenci dosa, dan meninggalkan dosa. Itu artinya pertobatan. Nah, Bapak Yohanes Pembaptis itu lakukan, dan dia lakukan bukan pergi ke kota besar, bukan pergi ke Yerusalem, tetapi dia pergi kemana? Ke padang gurun. Kalian tahu padang gurun? Padang pasir, semuanya di situ kering, panas, sepi, nggak ada orang, pohon pun hanya ada satu-satu. Seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus, maksud Bang Jos, Yohanes Pembaptis itu persiapkan jalan Tuhan Yesus pergi ke padang gurun. Dan di padang gurun dia berkata, hai manusia, bertobatlah. Ada orang tidak? Mungkin pertamanya nggak ada orang, tapi lama-kelamaan orang-orang bicara, hey, mungkin ada Kenisha atau siapa, Joyce, ya. Joyce nggak datang, ya? Ya, mungkin Kenisha. Itu ada orang berteriak-teriak di padang gurun. Coba kita lihat. Nah, waktu orang lihat, mereka dengarkan berita pertobatan. Biasanya adik-adik, orang-orang seperti Bapak Yohanes Pembaptis, waktu berkhotbah, berbicara, orang-orang jadi tersentuh, ya. Bapak Yohanes Pembaptis ini disebut nabi juga, ya. Nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi setelah Bapak ini berkhotbah? Nah, orang-orang datang adik-adik. Orang-orang banyak datang mendengarkan Bapak Yohanes Pembaptis. Di mana tadi dia khotbah? Di padang gurun. Misalnya, ya, kalau ada mungkin, ya, kalau Bang Jos di sini kami buat acara seperti ini, kita adakan acara, kalian datang kan? Coba kalau kami buat acaranya di tempat yang jauh dari sini, yang sepi. Di sini di mana ada tempat yang sepi yang gak ada orang?
di tanah lapang atau di mana pokoknya di hutan ya. Bang Jos khotbah di hutan, pasti kalian gak datang kan? Tapi Bapak Yohanes Pembaptis khotbah di padang gurun, orang banyak datang. Mereka dengarkan Bapak Yohanes membawa pesan Tuhan Allah. Bapak Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah engkau, bertobatlah, bencilah dosa, tinggalkanlah dosamu, karena Tuhan Yesus segera datang. Nah, setelah mendengar khotbah itu, orang-orang banyak tanya ke Bapak Yohanes Pembaptis. Coba kita lihat gambarnya. Nah, orang-orang ini bertanya, Bapak Yohanes Pembaptis, Bapak bilang bertobat, tinggalkan dosa. Nah, kami ini lakukan apa supaya kami bisa datang kepada juru selamat itu? Nah, Bapak Yohanes Pembaptis bilang, saya lihat kamu hidupnya tidak suka berbagi. Hidup kamu egois, kata Bapak Yohanes Pembaptis. Sekarang, kalau ada orang yang punya 2 baju, yang satu berikan kepada orang miskin yang gak punya baju. Jadi, Bapak Yohanes Pembaptis bilang, supaya orang-orang memberikan pakaian, memberikan apa yang dia punya. Lalu mendengar itu, para pemungut cukai dengar, ada pesan Tuhan kepada orang itu. Bagi kami pemungut cukai, apa ya yang disampaikan Tuhan lewat Yohanes Pembaptis? Nah, Bapak Yohanes Pembaptis bilang juga kepada mereka, kamu pemungut cukai, jangan berbuat jahat. Kamu jangan suka tipu orang. Mintalah pajak, iuran, sesuai yang ditetapkan pemerintah. Nah, pemungut cukai dengar, lalu dia pun kaget dan takjub. Ya, Bapak Yohanes Pembaptis tahu apa dosa kami ya. Kami ini orang yang sering mencuri uang rakyat. Kalau ada pajaknya 2.000, kami bilang 3.000. Kalau pajaknya 10.000, kami bilang 15.000. Bapak Yohanes tahu ya, maka kami perlu bertobat. Lalu di situ ada juga para prajurit. Prajurit ini bawa apa, adik-adik? Tombak. Pakai baju perang, supaya kalau ada musuh, ada orang jahat, bisa bisa ditangkap. Nah, Bapak Yohanes Pembaptis waktu lihat prajurit bawa senjata, dia tidak takut. Dia lihat prajurit, lalu dia bilang, para prajurit, jangan lagi kamu berbuat keras. Jangan kamu pakai senjatamu untuk merampas rakyat. Cukupkanlah dirimu dengan gaji yang ada padamu. Kata Bapak Yohanes Pembaptis. Wah, Bapak Yohanes Pembaptis berani ya. Dia berani menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak. Nah, adik-adik, setelah mendengar khotbah-khotbah Bapak Yohanes Pembaptis, maka orang banyak pun mau bertobat. Dia bertobat dengan cara dibaptiskan. Coba kita lihat gambarnya, adik-adik. Nah, kita lihat gambar selanjutnya lagi. Nah, ini kan, ini orang-orang yang sudah dengar khotbah Bapak Yohanes Pembaptis, mereka mau bertobat. Mereka nangis, mereka tinggalkan dosa, mereka benci dosa, ya. Kalian pernah nggak benci sama dosa? Benci. Kalau belum, berarti kalian belum pernah bertobat. Kalau kalian berbuat dosa tapi senang, berarti belum bertobat. Orang-orang yang bertobat ini orang yang mau menangis, dia benci dosa, tinggalkan dosa. Ya, jadi dosa itu harus disayang atau dibenci? Coba Bang Jipo jawab. Dosa itu disayang atau dibenci? Nah, iya, dibenci. Itulah pertobatan. Nah, makanya orang-orang pun mau dibaptiskan. Ayo masuk ya. Kita lanjutkan lagi. Kita lihat gambar selanjutnya. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, adik-adik, pada waktu itu beberapa orang datang menjumpai Bapak Yohanes Pembaptis. Mereka lihat-lihat, ini sepertinya nabi yang dijanjikan. Bapak Yohanes ini sepertinya Mesias. Lalu mereka bertanya,
Bapak Yohanes, apakah Bapak adalah Mesias yang dijanjikan? Waktu bertanya, mereka dengan sungguh-sungguh, mereka mau tahu, betulkah ini Raja Mesias yang sudah dijanjikan sejak zaman dahulu kala? Lalu apa jawab Bapak Yohanes? Dia jawab, bukan, ya, bukan. Aku hanyalah utusan, kata Bapak Yohanes, ya. Aku hanyalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau aku ini membaptis kamu hanya dengan air, tapi akan datang Tuhan Yesus yang akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, adik-adik, itu yang dikatakan Bapak Yohanes Pembaptis, ya. Kalau aku ini hanya manusia biasa seperti itu, tapi nanti datang Mesias itu, membuka tali sepatunya pun aku tidak layak, kata Bapak Yohanes Pembaptis. Ya adik-adik, Bapak Yohanes Pembaptis yang begitu berkuasa, dia pergi ke padang gurun, orang banyak ikut, hebat kan? Tapi Bapak itu bilang, kalau Tuhan Yesus datang, membuka tali sepatunya pun aku tidak layak, aku tidak layak. Ya, aku tidak seharusnya seperti itu adik-adik. Nah, itulah Bapak Yohanes, ya. Nah, setelah beberapa lama adik-adik, tiba-tiba datang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang adik-adik. Nah, waktu Tuhan Yesus datang adik-adik, Bapak Yohanes Pembaptis langsung tahu, wah, ini Tuhan Yesus, orang yang aku ceritakan. Maka pada waktu itu Bapak Yohanes Pembaptis bilang, hai semua, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Adik-adik, Bapak Yohanes Pembaptis bilang, hai orang-orang banyak, lihat, ini dia yang aku bilang, Tuhan Yesus yang akan menghapus dosa manusia. Nah adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus pun menghadap kepada Yohanes Pembaptis dan dia juga dibaptiskan. Tapi Tuhan Yesus adik-adik dibaptiskan bukan untuk tanda pertobatan, ya, tetapi Tuhan Yesus dibaptiskan untuk mempersiapkan kematiannya di kayu salib. Ya, kalau orang-orang dibaptiskan, kalian sudah dibaptiskan belum? Sebagian sudah, ya, sebagian belum. Kita itu dibaptiskan, itu adalah tanda kita bertobat dan percaya Tuhan Yesus, ya. Tapi kalau Tuhan Yesus waktu dibaptiskan bukan karena tanda pertobatan. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus pernah berdosa tidak? Tidak, ya. Di sini ada seperti Tuhan Yesus yang tak pernah berdosa? Coba angkat tangan siapa yang tak pernah berdosa. Nah, nggak ada kan? Kalau ada yang kecil belum mengerti, ya. Jadi kalau kita yang mengerti, tahu kita ini tidak ada seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah berdosa. Nah, kita lihat gambar selanjutnya adik-adik. Nah, tadi mungkin waktu kalian dengar Bapak Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah, kalian bingung, kok Tuhan Yesus disebut anak domba Allah? Nah, kalau kalian tidak mengerti dan bingung, kalian harus lihat cerita perjanjian lama. Adik-adik, di perjanjian lama, orang-orang Yahudi biasanya bawa anak domba untuk dibakar, disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan. Ini dilakukan untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa. Nah, maka sekarang dosaku aku taruh di korban ini. Lalu aku bunuh dan persembahkan. Jadi dosaku sudah ditanggung oleh seekor domba. Adik-adik, meskipun orang Israel lakukan seperti itu, tapi mereka bukan percaya dan minta pengampunan kepada domba.
mereka tetap minta pengampunan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang akan datang mati di kayu salib. Nah, itu yang mereka percaya. Jadi ini untuk apa dilakukan Bang Jos di waktu yang lalu? Kenapa sekarang kita tidak lakukan lagi? Potong domba, lalu dibakar untuk jadi kurban. Karena Tuhan Yesus sudah datang. Adik-adik, perjanjian lama ini, domba dipersembahkan, itu untuk menjadi pengakuan bahwa suatu saat Tuhan Yesus akan datang menggantikan dosaku, dia mati. Nah, sekarang kita masih persembahkan korban tidak? Siapa di sini yang sekali setahun bawa domba atau lembu pergi ke gereja gitu? Masih ada? Tidak ya? Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Kalau belum, berarti kita harus bawa domba lagi, bawa lembu lagi ya. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah mati, kita tidak perlu lakukan lagi. Tuhan Yesus mati di kayu salib kapan adik-adik? Kapan yuk? Berapa tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib? Iya, 2000 tahun yang lalu. Hari ini tahun berapa? 2021. Nah, tahun itu dimulai dari Kristus lahir. Jadi kira-kira Tuhan Yesus lahir tahun pertama. Nah, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai sekarang sudah 2000 tahun. Nah, makanya kalian jangan bingung ya. Kenapa Tuhan Yesus disebut anak domba Allah? Karena memang Tuhan Yesus yang menggenapkan janji pengampunan dosa yang dulu di perjanjian lama. Ayo kita lihat lagi gambar selanjutnya. Nah, makanya adik-adik, Yohanes Pembaptis bilang tadi, lihatlah anak domba Allah. Adik-adik, pada waktu itu adik-adik, ada orang yang seperti ragu-ragu, dia tidak percaya. Yang aku pikir Mesias, Raja keselamatan itu pakai jubah yang besar ya. Dia punya pasukan berkuda, dia punya senjata hebat, lalu dia akan hancurkan penjajah Romawi. Dan dia bangunkan kerajaan Israel. Tapi yang ini kok bajunya biasa saja, pegang tongkat, kok seperti tidak raja ya. Ada orang yang berpikir seperti itu adik-adik. Tapi ada juga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada apa yang dikatakan Bapak Yohanes Pembaptis. Mereka lihat kepada Tuhan Yesus dan mengaku sungguh-sungguh dia adalah Mesias, Raja yang dijanjikan Tuhan. Dia akan menanggung dosa-dosa manusia. Nah, kalian kalau percaya berarti sama seperti orang-orang pada zaman Bapak Yohanes Pembaptis. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, anak domba Allah. Dia adalah Mesias, Raja yang dijanjikan itu. Nah, adik-adik, kita sudah dengar cerita ini. Nah, sekarang coba dengar lagi, Bang Jos mau tanya pertanyaan penting kepada kalian. Ayo semua duduk lagi yuk. Kita mau selesai. Itu siapa? Ayo coba dibuat duduk adiknya. Nah, sekarang dengarkan pertanyaan Bang Jos. Ini pertanyaan penting, kalian dengarkan ya. Apakah kalian sungguh-sungguh sudah bertobat? Apakah kalian sudah bertobat? Itu pertanyaannya. Sudah atau belum? Sudah atau belum? Tadi Bang Jos bilang pertobatan itu apa? Apa? Menyesali dosa, ya. Benci dosa dan tinggalkan dosa. Adik-adik, ini penting pertanyaannya. Kalau kalian belum bertobat, kalian tidak mungkin masuk surga. Kalian tidak mungkin ikut Tuhan Yesus. Orang yang ikut Tuhan Yesus dan mau masuk surga, itu harus orang yang
bertobat. Nah, kalau kalian bilang belum bertobat, kalian pasti tidak masuk surga. Kalian mau masuk surga atau masuk neraka? Kalian pikir masuk surga itu penting atau tidak? Penting, betul? Kenapa penting? Karena tidak dapat sisaan. Tidak dapat siksaan. Iya, betul juga. Kalian pikir ya, sejak kecil surga itu penting adik-adik. Karena nanti kalian masih kecil, tumbuh besar, menjadi besar seperti Bang Jos, lalu menikah, lalu punya mobil, punya rumah, lalu punya anak juga seperti kalian masih anak-anak ya. Lalu setelah itu kalian tua, ubanan, jenggot yang laki-laki. Setelah itu apa? Mati, masuk kuburan. Nah, setelah mati itu kalian masuk surga atau masuk neraka. Itu penting adik-adik. Dan perlu dipikir sejak masih kecil. Kalian manusia yang juga akan mati adik-adik. Makanya Bang Jos juga ceritakan ini supaya kalian pikir dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini pentingnya. Tapi adik-adik memang adik-adik, bertobat itu tidak bisa dengan kekuatan diri. Aku mau bertobat. Ayo bertobat. Waktu besok pukul teman. Sorry teman, minta maaf ya. Aku bertobat. Lalu sudah dimaafkan ya. Besoknya lagi aku mau bertobat. Lihat lagi yang lain. Sorry ya teman, sorry. Maaf. Aku mau bertobat. Begitu terus. Itu bukan bertobat namanya. Kalau waktu kecil Bang Jos bilang itu bertomat, tahu ya? Bertomat, ya. Kalau bertobat itu minta ampun, percaya kepada darah Tuhan Yesus. Tapi kalau main-main bertomat itu ya merahnya seperti merah tomat saja ya. Bukan merah seperti darah Tuhan Yesus. Nah, kalau gitu apa yang perlu kita lakukan? Adik-adik, kita perlu memohon minta kepada Tuhan Yesus supaya Roh Kudus Tuhan membuat kita punya kekuatan untuk bertobat. Nah, jadi adik-adik, ini terakhir dan kalian harus ingat, kalian kalau mau bertobat harus berdoa minta Roh Kudus memberi kekuatan untuk bertobat. Nah, ingat ya, nanti sebelum doa bersama Bang Jos minta kalian masing-masing berdoa. Kalian minta supaya Roh Kudus memberikan kalian pertobatan, ya. Masing-masing. Nanti ke surga nggak boleh boncengan ya. Bang Jos, aku mau ikut ke surga. Nggak boleh. Kamu ya sendiri. Bang Jos sendiri. Semua kita sendiri-sendiri. Nah, itu yang kalian harus doa sendiri-sendiri ya. Nggak boleh bilang, Bang Jos doakan aku ya biar masuk surga. Nggak bisa. Bilang, Miss Monica doakan aku. Ma doakan aku. Nggak bisa. Kalian harus masing-masing. Nah, tapi sebelum berdoa kita lihat satu gambar terakhir ya. Ini pertanyaan yang kalian nanti coba ikut Bang Jos buat gerakannya. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah cara kamu bertobat dari dosamu? Bagaimana ya? Coba kita lihat jawabannya. Dengan benar-benar menyesali dosaku sehingga aku dapat membenci dosa dan meninggalkannya. Nah, jadi sekarang kalian ikut Bang Jos ya. Jawabannya seperti ini. Dengan benar-benar menyesali dosaku sehingga aku dapat membenci dan meninggalkannya. Coba ya, kita baca sama-sama lalu ikut gerakannya ya. 1, 2, 3. Dengan benar-benar menyesali dosaku sehingga aku dapat membenci dan meninggalkan dosaku ya. Jadi kita berputar tinggalkan dosa. Itu artinya bertobat. Ya, menyesali dosa dan tinggalkan dosa. Itu bertobat. Coba pertanyaan kedua yang terakhir. Dapatkah kamu bertobat dan beriman kepada Kristus dengan kekuatanmu sendiri? Bisa tidak? Coba kita lihat jawabannya.
Sama sekali tidak, ya. Sama sekali tidak. Aku tidak dapat bertobat dan percaya kecuali Roh Kudus mengubah hatiku. Coba kita baca sama-sama jawabannya ya. Lalu ikut tangan Bang Jos. Sama sekali tidak. Aku tidak dapat bertobat dan percaya kecuali Roh Kudus mengubah hatiku, ya. Aku tidak bisa bertobat kecuali Roh Kudus ubah hatiku. Adik-adik, sekarang Bang Jos kasih waktu untuk kalian doa sama Tuhan Yesus, ya. Coba semua sekarang ambil sikap doa. Doa dalam hati, bisa juga doa dengan suara. Masing-masing berdoa. Kita doa masing-masing dan nanti Bang Jos tutup, ya. Jadi sekarang semua diam, ambil sikap doa. Kalian doa sendiri sama Tuhan sekarang. Ayo doa masing-masing sama Tuhan sekarang. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan sore ini sekali lagi kami boleh belajar dari cerita Bapak Yohanes Pembaptis yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kami sadar dan mengerti pertobatan adalah perintah dari Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat bertobat, supaya kami dapat sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa di sorga, dengarlah doa kami, anak-anak Tuhan yang masih kecil. Biarlah hati kami sungguh-sungguh oleh Roh Kudus dapat bertobat, dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan, kami bersyukur untuk sore ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita nyanyi satu lagu ya. Setelah itu kita sudah selesai, ya. Hujan. Setiap hari hujan ya. Iya, semuanya berdiri yuk. Kita mau bernyanyi Tuhan Yesus. Oke, gerakannya tahu tidak? Tahu? Oke, kita nyanyikan. Tadi kita sudah belajar ya. Kalau anak domba Allah itu adalah Tuhan Yesus. Dialah yang menggantikan dosa kita. Jadi kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita dari keberdosaan kita, kita harus berjanji seumur hidup mau jadi murid Tuhan Yesus. Ayo semuanya, siap gerak? Siap gerak. Oke, berjarak ya nakku, jangan dekat-dekat. Oke, good. Tuhan Yesus, aku berjanji. Semuanya kita buat gerakannya. Coba Axel berdiri. Oke, good. Kalian terlambat nakku. Tapi it's okay. Nanti boleh kita ulang. Ayo semuanya buat gerakannya dengan semangat. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Sekali lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia,
rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Oke, good. Terima kasih untuk hari ini. Yang ada di rumah sudah selesai acara kita. See you next week ya. Sampai bertemu minggu depan. Adik-adik di sini juga sudah boleh duduk.